Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, sehat semua ya? Ya. Untuk memulai pembelajaran Quran hadis pada hari ini, marilah kita membaca doa bersama-sama. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat bagi diri kita, keluarga, bangsa dan negara. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, untuk absennya nanti anak-anak bisa absen di WA ya. Oke, kita lanjutkan pembelajaran. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan mengenai materi etos kerja yang ada dalam Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 9 sampai 11. Buka dulu buku Quran hadisnya dan mushafnya. Ibu akan membacakan ayatnya terlebih dahulu. Kalian nanti mendengarkan dan menyimak ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabta'u min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Qul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Wallahu khairur raziqin. Ya, yang artinya ayat ke-9, wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli, yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ayat yang ke-10, apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Ayat yang ke-11, dan apabila mereka melihat pandangan atau permainan, mereka segera menuju kepadanya, dan mereka tinggalkan engkau Muhammad sedang berdiri berkhotbah. Katakanlah, apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan, dan Allah pemberi rizki yang terbaik. Oke, memasuki materi Asbabun Nuzul Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 9 sampai 11. Nah, Asbabun Nuzul Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 9 sampai 11 ini yaitu diceritakan oleh Jabir bin Abdullah bahwasannya pada hari itu di kota Mekah pada hari Jumat itu sedang musim panceklik. Kemudian di saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berkhotbah Jumat di masjid dengan para jamaah sholat Jumatnya. Kemudian tiba-tiba di tengah khotbahnya datanglah rombongan kabilah dagang yang tiba di Syam naik unta, yaitu rombongan dari Dihyah al-Kalbi dengan membawa muatan barang dagangan.
barang dagangannya itu berupa tepung, gandum, dan lain-lain. Nah, salah satu ciri datangnya rombongan ini yaitu dengan alunan-alunan musik yang ditujukan agar pembeli itu menghampiri rombongan tersebut untuk membeli dagangannya. Kemudian para jamaah keluar dari masjid untuk menghampiri kabilah dagang tersebut, kecuali 12 orang termasuk Jabir bin Abdullah. Gitu ya anak-anak? Ya. Jadi dalam Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9-11 ini itu bahwasanya ketika sholat Jumat, ketika Rasulullah SAW berkhutbah di tengah-tengah itu, para jamaah sholat Jumat itu keluar dari masjid ketika rombongan dagang dari Dihyah Al-Kalbi itu datang dengan membawa alunan-alunan musik gendang yang sangat menarik. Kemudian para jamaah sholat Jumat itu keluar dari masjid untuk menghampiri kabilah dagang tersebut untuk membeli dagangannya, gitu ya. Gitu. Kemudian turunlah Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9-11 ini. Kemudian kandungan Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9-11 yaitu surah Al-Jumu'ah ayat 9 ini berkenaan dengan seruan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman agar mendirikan sholat Jumat. Surah Al-Jumu'ah ayat 10, Allah melanjutkan seruannya yaitu apabila telah selesai melakukan sholat, segeralah mencari karunia Allah, yaitu boleh kembali bertebaran di muka bumi untuk melanjutkan aktivitas, mengerjakan urusan duniawi, dan berusaha mencari rizki yang baik dan halal. Kemudian surah Al-Jumu'ah ayat 11 isinya diawali dengan pernyataan Allah Subhanahu wa taala tentang sikap sebagian orang-orang mukmin yang masih silau dengan perniagaan dengan duniawi, padahal mereka sedang mendengarkan khotbah Jumat Nabi Muhammad SAW. Kemudian sikap manusia yang sering silau oleh dunia ini membuat orang-orang mukmin yang sedang mendengarkan khotbah itu keluar dari masjid untuk menyambut kabilah dagang dari Dihyah Al-Kalbi tadi. Gitu ya. Kemudian hikmah dari Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9-11 yaitu hikmah yang bisa diambil bahwasanya Islam sangat menghargai orang yang memiliki etos kerja yang tinggi, kemudian tidak bermalas-malasan, tidak menunggu bantuan orang lain. Nah, dengan bekerja keras, peluang meraih hasil lebih terbuka dan tinggi. Rizki pun bisa didapatkan melalui bekerja. Dari rizki itu kita bisa berzakat, berinfak, bersedekah, dan membantu untuk kepentingan umum. Nah, perilaku orang yang memiliki etos kerja yang tinggi itu yang pertama, ketika mendengar seruan azan di hari Jumat, mereka segera meninggalkan aktivitas duniawi termasuk jual beli untuk menunaikan sholat Jumat, gitu ya. Yang kedua, pada saat menunaikan ibadah sholat Jumat, senantiasa memperhatikan khotib dan melupakan sementara aktivitas kerjanya untuk mengingat Allah. Yang ketiga, ketika sholat Jumat telah selesai dilaksanakan, mereka boleh melanjutkan aktivitas yang semula, yaitu bisa bekerja, bisa bercocok tanam, dan lain-lain. Nah, kalau di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sebagai peserta didik gitu ya, sebagai di dunia pendidikan, itu perilaku etos kerjanya itu diwujudkan dengan
belajar. Contohnya itu ketika kita itu ingin mendapatkan nilai UTS yang baik, maka kita harus berusaha atau ikhtiar untuk belajar. Nah, proses belajar ini merupakan bentuk perilaku etos kerja, gitu ya, yaitu bentuk usaha kita untuk mendapatkan nilai yang terbaik supaya nilai ujiannya itu baik, gitu ya. Nah, kemudian kalau dianalogikan itu perilaku etos kerja itu seperti burung yang pagi hari itu keluar dari sarangnya dalam kondisi yang lapar, kemudian pada saat sore hari itu kembali ke sarangnya dalam kondisi perut kenyang. Nah, bisa dipahami bahwa burung itu pasti bekerja. Burung itu bekerja, iya kan? Iya. Bekerja untuk anaknya, yaitu untuk mencari makan anaknya. Sama halnya dengan manusia. Kalau manusia yaitu untuk menafkahi keluarganya, seseorang atau ayah kita itu bekerja dan bekerjanya itu merupakan bentuk usaha untuk menafkahi keluarganya, gitu ya. Kalau dalam dunia pendidikan tadi, belajar merupakan bentuk usaha kita atau perilaku etos kerja kita, gitu ya. Tapi di sisi lain kita juga harus mengiringi usaha kita dengan berdoa dan beribadah. Jangan sampai kita sibuk bekerja atau beribadah dan sibuk bekerja tetapi melupakan ibadah, gitu. Nah, kemudian kesimpulannya yaitu dari pembelajaran kita pada hari ini, yaitu kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Islam sangat menghargai orang yang memiliki etos kerja yang tinggi. Yang kedua, tidak bermalas-malasan. Yang ketiga, tidak menunggu bantuan orang lain. Yang keempat, karena dengan bekerja maka kita akan mendapatkan rizki, dan dengan rizki itu kita bisa berzakat, berinfak, bersedekah, dan membantu orang lain. Yang keempat, untuk tugasnya itu ya. Nanti Ibu akan kirimkan di grup WA tugasnya. Nanti seputar kalian mencari perilaku yang mencerminkan etos kerja, gitu ya. Ibu nanti akan membentuk kalian menjadi 5 kelompok, dan 5 kelompok ini nanti akan mendiskusikan tentang perilaku yang mencerminkan etos kerja itu seperti apa. Kemudian nanti disambung dengan tugasnya di grup WA yang saya kirimkan, gitu ya. Oke, kita akhiri pembelajaran hari ini. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Ya, nanti kalau ada yang masih bingung bisa ditanyakan melalui WA kepada saya, gitu ya. Baik, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Upin Ipin main galah, maafin jika banyak salah. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.